Dialah sang kehidupan, haleluya. Pahlawan tak terkalahkan, haleluya. Nyanyikan haleluya. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 18 April dalam Oktav Paskah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas rahmat pemeliharaan yang Kau curahkan kepada gereja-Mu. Semoga kami dapat menghayati tanda-tanda kehadiran Kristus yang senantiasa mendampingi kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 28 ayat 8 sampai 15. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba, Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala sesuatu yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita masih dalam suasana Paskah, kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan ketika para perempuan pagi-pagi benar mereka datang ke kubur Yesus dan ternyata kuburnya kosong. Kubur dan Galilea adalah dua lokasi yang mengungkapkan fakta penting tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, kubur adalah episode akhir dari perjalanan hidup manusia di tengah dunia. Yesus sendiri mengalami situasi dikuburkan sebagai konsekuensi kemanusiaannya. Kubur sebagai dunia orang mati menyiratkan sesuatu yang kelam, gelap, dan tanpa pengharapan. Lalu yang kedua, Galilea adalah wilayah di mana Yesus melaksanakan misi kerajaan Allah. Di Galilea, Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama dan melakukan karya-karya ajaib melalui mujizat. Jika kubur
menunjukkan gambaran tentang titik akhir, sesuatu yang suram dan tanpa pertolongan. Maka sebaliknya, Galilea adalah kondisi kembali ke titik awal yang menyiratkan suatu energi positif, harapan bagi umat manusia. Ajakan Yesus kepada pengikutnya untuk pergi dari kubur dan bertemu dengannya di Galilea memberikan pesan kuat, kenyataan kebangkitan sebagai peralihan dari keadaan tanpa pengharapan kepada optimisme akan hidup yang baru di dalam Allah sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk situasi sulit zaman saat ini, kehadiran orang-orang yang membawa harapan, ketabahan, sungguh sangat dibutuhkan. Kalaupun orang lain menyampaikan pesan-pesan yang gelap, penuh provokasi, kebencian, tipu daya, dan juga tanpa pengharapan, sedapat mungkin kita semua sebagai murid-murid Kristus diajak untuk menyampaikan pesan harapan dan damai dalam hidup kita, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita semua untuk mewartakan damai, kabar sukacita dalam hidup kita. Bernyanyilah dengan senang, haleluya. Sang Kristus bangkit dan menang, haleluya. Nyanyikan haleluya. Dialah sang kehidupan, haleluya. Pahlawan tak terkalahkan, haleluya. Nyanyikan haleluya. Bangkitlah Kristus penebus, haleluya. Bangkitlah kita ditebus, haleluya. Nyanyikan haleluya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.